Sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Agunglah hikmatnya, agung karyanya, besar sukacita karena Putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bilaklah kita memandang wajahnya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami tinggikan dan muliakan, Bapa yang penuh kasih, kami akan mengawali acara sepanjang hari Sabat ini dengan acara rumah tangga. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dalam acara rumah tangga ini diberkati menjadi berkat bagi semua kami yang menyaksikannya. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul acara keluarga pada hari Sabat ini adalah apa yang mereka lihat di rumahmu. Apa yang mereka lihat di rumahmu. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai dasar dalam acara rumah tangga ini. Yesaya 39 ayatnya yang keempat. Yesaya 59 ayatnya yang keempat. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang di istanaku, di rumahku, di tempat tinggalku yang tidak mereka lihat. Saudara, cerita ini adalah tentang Raja Babel mengutus orang-orang kepada Hizkia. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana mujizat yang Allah buat kepada Raja Hizkia. Tadinya beliau sakit lalu menjadi sembuh. Cerita ini yang diharapkan oleh Raja di Babel yang mengutus orang-orang ini supaya mereka mau melihat, mau mendengar tentang Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Tapi apa yang jadi? Sungguh ironi. Mereka datang kepada Hizkia di rumah, di istana Hizkia untuk menyaksikan, untuk melihat tentang Allah yang menyembuhkan. Sebaliknya, Raja Hizkia menunjukkan semua materi, semua barang-barang, semua yang mewah yang ada di dalam rumahnya, yang ada di dalam istananya. Alkitab mengatakan, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Saudaraku, kegagalan Raja Hizkia di sini adalah tidak menunjukkan, tidak menceritakan,
tentang Allah yang telah memberkati, yang telah memberikan kesembuhan kepadanya. Sebaliknya, Hizkia menunjukkan materi yang ada di dalam rumahnya. Saudaraku, umat-umat Tuhan, anggota-anggota keluarga di jemaat Allah, apa yang mereka lihat di rumahmu? Saat keluargamu, saat teman-temanmu, saat tetangga-tetanggamu datang ke rumahmu, apa yang mereka lihat di rumahmu? Apakah mereka akan melihat barang-barang mewah yang Anda miliki? Ataukah engkau akan memperlihatkan tentang Allah yang telah memberkati engkau di dalam kehidupan keluargamu? Semoga pelajaran pada hari Sabat ini mengingatkan kita bahwa bila ada kunjungan di rumah kita, perlihatkanlah Allahmu, gantinya barang-barangmu. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in a fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung dari triwulan ini, pelajaran yang ke-13 dengan tema Gambaran tentang Kesudahan. Kami selalu mengingatkan mari mempersiapkan diri dengan sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal akan menolong dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih kami boleh tiba di penghujung dari triwulan ini. Ketika kami akan belajar sekali lagi, kami mohon urapan Roh Suci Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yang pertama ada Matius 12 ayat 38 sampai 42. Yesus menegaskan bahwa satu-satunya tanda bagi angkatan jahat ini adalah tanda Nabi Yunus, menunjukkan kebangkitannya sebagai bukti ilahi. Lalu ada Yunus 3 ayat 5 sampai 10. Bangsa Niniwe percaya kepada pemberitaan Yunus, mereka berpuasa, bertobat dari kejahatan mereka. Melihat pertobatan mereka, Allah menangguhkan hukuman yang mau Dia jatuhkan. Wahyu 18 ayat 4. Allah memanggil umatnya keluar dari Babel agar tidak turut serta dalam dosa-dosanya dan tidak terkena murkanya. Ini merupakan seruan pemisahan dari sistem keagamaan yang palsu. Daniel 5 ayat 1 sampai 31, Raja Belshazzar menghina Allah dengan menggunakan perkakas bait suci untuk berpesta. Lalu dia menerima penghakiman ilahi melalui tulisan misterius di dinding. Lalu ada Wahyu 16 ayat 12 sampai 19. Cawan murka Allah yang ke-6 dan ke-7 menggambarkan persiapan bagi Armageddon dan kejatuhan Babel yang besar itu. 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Digenapinya nubuat Yeremia di mana Raja Kores dari Persia mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Mari kita lihat di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat sesuai dengan judul Kesudahan. Apa yang dimaksud dengan kesudahan? Kesudahan di sini merujuk pada akhir sejarah dunia dan dimulainya kerajaan Allah yang kekal. Hal ini ditandai oleh penghakiman ilahi dan keselamatan bagi umatnya. Ini adalah sebenarnya puncak dari rencana penebusan, di mana keputusan akhir Tuhan terhadap setiap individu dan setiap bangsa digenapi, sebagaimana itu dilambangkan melalui jatuhnya Babel, pertobatan Niniwe, dan pembebasan Israel oleh Raja Kores. Apa yang akan terjadi sebelum kesudahan dan pada saat kesudahan? Sebelum kesudahan akan ada penghakiman dan kesempatan terakhir untuk pertobatan seperti yang dialami oleh Niniwe. Lalu kemudian akan ada pemberontakan dan penolakan seperti yang dilakukan Belshazzar. Lalu kemudian ada campur tangan Allah melalui agen-agen pilihannya seperti Kores. Dan pada saat kesudahan itu tiba, penghakiman akan dilaksanakan. Babel rohani akan jatuh, Wahyu 18 ayat 4. Dan umat Tuhan akan diselamatkan dan dipulihkan sepenuhnya. Kapan masa kesudahan dan apa yang akan dirasakan manusia pada zaman akhir ini? Masa kesudahan terjadi menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Ini pada saat semua nubuat eskatologis mencapai penggenapan. Manusia zaman akhir akan merasakan tekanan pilihan antara setia kepada Allah atau berkompromi dengan sistem dunia. Ellen White dalam Peristiwa Akhir Zaman, halaman 2 alinea yang kedua mengatakan akan ada satu masa kesusahan. Kesusahan di mana tidak pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Sedang menimpa kita dan kita sama seperti anak-anak dara yang tertidur. Kita harus bangun, dia katakan, dan memohon kepada Tuhan Yesus agar dilindungnya
kita dibawa ke paknya yang abadi dan membawa kita melewati masa pencobaan yang ada di depan kita. Kita tiba pada ayat hafalan Yunus 1 ayat 9, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Mari kita lihat pemahaman ayat inti kita. Siapa yang menulis buku Yunus dan apa situasi dan kondisi sebelum ayat ini ditulis? Nah, saudaraku, buku Yunus secara tradisional diyakini ditulis oleh Nabi Yunus itu sendiri yang hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dari kerajaan utara Israel yaitu Gad Hefer. Nabi Yunus sendiri adalah seorang Israel dan bagi orang Yahudi, orang Kristen, mereka percaya bahwa Nabi Yunus adalah penulis kitab ini. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 905 di sana dikatakan, meskipun buku ini sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Yunus adalah penulisnya, pandangan tradisional telah menyatakan bahwa dia adalah penulisnya. Nah, mari kita lihat apa situasi dan kondisi sebelum ayat hafalan kita. Nah, saudara, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Nineve, kota yang jahat, memperingatkan mereka tentang penghukuman Allah. Tetapi Yunus menolak dan melarikan diri ke arah Tarsis dengan kapal laut. Nah, di dalam perjalanan kemudian datanglah badai yang dahsyat mengancam kapal dan para pelaut ketakutan sehingga mereka melemparkan barang-barang mereka untuk meringankan beban kapal. Sementara itu, Yunus tidur di dalam kapal. Nah, kemudian kapten membangunkannya, menyuruhnya untuk berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka. Kemudian mereka membuang undi dan mereka ingin mencari tahu siapa penyebab malapetaka ini. Dan Yunus pun mendapatkan undian tersebut. Kemudian mereka bertanya kepada Yunus yang ada di dalam ayat hafalan kita ini, "Apa pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa dan dari bangsa manakah engkau?" Itu didapatkan di dalam Yunus 1 ayat 8. Nah, mari kita lihat pengertian ayat hafalan kita atau jawaban yang diberikan Yunus atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, mari kita lihat siapa yang berkata kepada mereka dan siapa mereka di dalam nats ini. Nah, yang berkata di dalam nats ini adalah Yunus itu sendiri. Dan dia menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para pelaut atau awak kapal. Nah, sedangkan mereka di dalam ayat hafalan kita adalah para pelaut atau awak kapal yang adalah orang non-Yahudi yang sementara ketakutan dan ingin tahu identitas Yunus. Nah, kalau begitu apa manfaatnya ketika Yunus mengatakan, "Aku seorang Ibrani"? Nah, saudara, kata Ibrani ini menuju kepada latar belakang etnis dan agama Yunus sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Kejadian pasal 14 ayat 13. Nah, kalau begitu apa manfaat dari pengakuan ini? Ada 4. Yang pertama, pengakuan ini menggambarkan identitas teologis, yaitu Yunus mengakui identitasnya sebagai bangsa yang berbeda dan unik. Yang kedua, ini adalah sebuah kesaksian. Kesaksian di tengah bangsa asing, Yunus menjadi kesaksian akan Allah Israel. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sumber konflik atau malapetaka. Pelanggarannya terhadap Allah yang dia sembah menyebabkan badai yang sementara mereka hadapi saat itu. Dan yang keempat, Yunus sementara menegaskan kedaulatan Allah atas alam, pemilik langit dan laut, berbeda dengan dewa-dewa lokal yang sementara mereka berdoa kepada dewa-dewa tersebut. Di dalam Prophets and King halaman 266 dikatakan, pengakuan Yunus adalah kesaksian bahwa Allah Israel adalah pencipta suatu kebenaran yang memisahkan ibadah sejati dari penyembahan berhala. Nah, apa arti aku takut akan Tuhan? Bukankah di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan membenci kejahatan? Tetapi di dalam konteks ini, Yunus sedang merencanakan kejahatan terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, kata takut di dalam bahasa Ibrani adalah yere. Dan di dalam konteks ini, bukan sekedar rasa takut biasa, tetapi yere adalah sebuah penghormatan, ketaatan, dan kesadaran akan otoritas ilahi.
Amsal pasal 8 ayat 13 menyatakan bahwa takut akan Tuhan berarti membenci kejahatan, yang merupakan sikap benar di dalam iman orang Yahudi. Tetapi di dalam kasus Yunus, meskipun dia yere, dia mengaku takut akan Tuhan, tetapi dia sementara di dalam kondisi memberontak dan melarikan diri dari perintah Tuhan. Apa arti dari semuanya ini? Hal ini menunjukkan konflik batin yang sementara dihadapi oleh Yunus antara mengakui Allah, pengakuan imannya, tetapi di saat yang sama dia sementara menyatakan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ia takut akan Tuhan dalam arti mengenal kuasa dan keagungan Allah, tetapi ia juga takut akan konsekuensi dari perintah Tuhan yang menuntutnya untuk pergi ke Niniwe. Jadi, tindakan pelarian Yunus bukan karena dia takut, bukan karena dia tidak takut Tuhan, melainkan karena ketidaksetujuan dan ketakutan pribadi terhadap tugas yang diberikan Tuhan. Dan ini adalah gambaran manusia yang beriman tetapi juga berdosa dan memberontak. Sekarang kita melihat nabi yang enggan, yaitu Yunus. Apa sesungguhnya alasan Nabi Yunus enggan ke kota Niniwe? Nah, Yunus enggan pergi ke Niniwe karena orang Asyur yang pada waktu itu adalah ibu kotanya adalah Niniwe, itu terkenal sangat kejam dan brutal. Sehingga dia tidak ingin menyampaikan pekabaran pertobatan kepada bangsa yang sangat dibenci oleh orang Israel. Selain itu, Yunus takut bahwa kalau mereka bertobat, Allah akan mengampuni mereka. Ini adalah hal yang tidak diinginkan karena kebencian nasionalis dan rasa keadilan yang keliru. Ellen White mengomentari hal ini dalam manuskrip 164 tahun 1897 ketika dia katakan, dalam sejarah Niniwe ada pelajaran yang harus Anda pelajari dengan cermat. Anda harus mengetahui tugas Anda kepada sesama makhluk Anda yang bodoh dan tercemar dan yang membutuhkan bantuan Anda. Dari kisah Yunus kita belajar bahwa mereka yang tidak tahu kebenaran harus dikasihi, bukannya dibenci dan diabaikan. Harus diberikan berita tentang kebenaran. Apa persamaan dan perbedaan kisah Yunus dan Yesus? Mari kita lihat paralelnya. Dua-duanya mengalami 3 hari dalam simbol kematian. Yunus dalam perut ikan, Yesus di dalam kubur. Lalu, dua-duanya membawa pesan pertobatan dan keselamatan bagi orang berdosa. Tetapi ada juga perbedaannya. Yunus berada dalam perut ikan karena dia lari dari misi. Sementara Yesus berada dalam kubur karena dia taat kepada misi untuk menanggung dosa manusia. Yunus adalah nabi yang enggan dan tidak rela mengampuni. Sementara Yesus adalah juru selamat yang rela berkorban penuh kasih kepada orang berdosa. Apa pekabaran dari Yunus yang berhubungan dengan kisah di buku Wahyu? Lalu apa pelajaran penting dari Yunus tentang kita yang hidup di zaman sekarang ini? Mari kita lihat pekabaran Yunus dan kitab Wahyu. Pernyataan Yunus tentang Tuhan sebagai pencipta langit, laut, dan darat di Yunus 1 ayat 9 ini sangat sejajar dengan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 7 yang menyerukan untuk menyembah pencipta. Selain itu yang kedua, pekabaran pertobatan kepada Niniwe itu paralel dengan Wahyu 18 ayat 4 supaya umat Tuhan keluar dari Babel. Jadi kedua-duanya merupakan ajakan kepada dunia untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah sebelum penghakiman dijatuhkan. Ada pelajaran penting. Yunus mengajarkan bahwa umat Tuhan itu dipanggil untuk menyampaikan pekabaran kebenaran bahkan kepada mereka yang tampaknya tidak layak atau berbahaya untuk dijangkau. Ellen White dalam manuskrip 164 tahun 1897 mengomentari tentang sikap Yunus pada waktu itu. Dia katakan, tetapi Yunus menyingkapkan bahwa ia tidak menghargai jiwa-jiwa di kota yang menyedihkan itu. Dia hanya menghargai reputasinya, jangan sampai mereka mengatakan dia adalah nabi palsu. Dia tidak memikirkan kepentingan banyak orang.
dia tidak menyedihkan baginya bahwa begitu banyak orang akan binasa yang belum dididik untuk melakukan apa yang benar. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai sebuah karya pertobatan. Nah, siapa yang bertobat di kota Nineve dan bagaimana proses pertobatan di Nineve? Nah, saudara, paling sedikit ada 3 kelompok atau 3 pihak yang bertobat di dalam kitab ini. Yang pertama adalah Raja Nineve. Kemungkinan raja ini adalah Raja Assyria yang bernama Adad Nirari III. Yunus pasal 3 ayat 6 mencatat bahwa raja turun dari takhtanya, meninggalkan pakaian kebesarannya, kemudian berselimut kain kabun dan duduk dalam abu. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1005 mengatakan, adalah pemandangan yang mengagumkan melihat raja dari kerajaan terkuat pada zamannya merendahkan diri dalam abu sebagai akibat dari pemberitaan seorang nabi asing. Nah, kemudian pihak yang kedua yang bertobat adalah seluruh rakyat Nineve. Yunus pasal 3 ayat 5 menyatakan orang-orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Yunus pasal 3 ayat 8 mengatakan semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Pihak yang ketiga yang bertobat di dalam cerita ini adalah Yunus itu sendiri. Nah, meskipun Yunus adalah nabi yang diutus, ia pun mengalami pergumulan rohani. Dan proses pertobatan Yunus dimulai ketika dia berada di dalam perut ikan. Itu dicatat di dalam Yunus pasal 2. Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Raja halaman 156 mengatakan, pada akhirnya Yunus mengetahui bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat 8. Dengan penyesalan dan pengakuan terhadap anugerah Allah yang menyelamatkan, datanglah kelepasan. Yunus dilepaskan dari kebinasaan yang sangat dalam dan telah didamparkan ke atas daratan yang kering. Tetapi saudaraku, pada akhirnya Yunus marah kepada Allah oleh karena pengampunan yang diberikan kepada bangsa Nineve. Proses ini menunjukkan bahwa Yunus pun diproses dalam pemahamannya tentang kasih dan keadilan Allah. Nah, mari kita lanjutkan. Apa nubuatan tentang Nineve yang digenapi dan yang tidak digenapi? Siapa yang bernubuat? Nah, saudara, ada beberapa nabi yang bernubuat tentang Nineve. Paling sedikit ada 3. Yang pertama adalah Yunus di abad ke-8 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Nahum yang hidup sekitar tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Dia bernubuat tentang kehancuran final kota Nineve. Dan juga ada Nabi Zefanya yang hidup di tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Dia juga menyinggung tentang penghakiman atas Nineve. Nah, mari kita lihat apa nubuatan yang tidak digenapi. Nah, nubuatan yang tidak digenapi di dalam konteks ini adalah penghancuran yang akan terjadi dalam 40 hari atau pekabaran Yunus. Itu dicatat di dalam Yunus pasalnya yang ketiga. Nah, apa alasan kenapa sampai nubuatan ini tidak terjadi? Nah, alasannya adalah oleh karena pertobatan yang dibuat oleh orang-orang di Nineve mengubah keputusan Allah karena sifat dari nubuatan itu sendiri, yaitu nubuatan bersyarat. Kita sudah bahas ini pada pekan yang lalu. Ada nubuatan yang tidak bersyarat, yaitu apokaliptik prophecy, dan ada nubuatan yang bersyarat, yaitu classical prophecy. Dalam hal ini, nubuatan Yunus tidak digenapi karena sifatnya, nature-nya, yaitu classical prophecy. Nah, sedangkan apa nubuatan yang digenapi? Nah, kita bisa lihat itu di dalam kitab Nahum, yaitu ketika Nahum menubuatkan tentang kehancuran total Nineve yang dinubuatkan di dalam Nahum pasal 1, kemudian Nahum pasal 2 dan Nahum pasal 3. Nineve pada akhirnya jatuh atau runtuh pada tahun 612 sebelum Masehi oleh koalisi Babylon dan Media.
Nah, penggalian arkeologi seperti oleh Austin Henry Layard pada abad ke-19 di Nineveh dan juga penemuan perpustakaan Ashurbanipal di sana menunjukkan bahwa kota ini sangat penting pada zaman sebelum kejatuhannya di tahun 612 sebelum Masehi. Nahum pasal 3 ayat 19 mengatakan, tidak ada yang dapat menyembuhkan lukamu. Nineveh lenyap dari sejarah sebagai pusat politik dan militer. Nineveh tidak pernah dibangun kembali setelah kejatuhannya sejak 612 sebelum Masehi. Nah, mari kita lanjut. Apa pelajaran dari pertobatan Nineveh sesuai dengan Yunus pasal 3 bagi kita saat ini? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tentang pelajaran kasih karunia Allah yang luar biasa. Allah mengasihi manusia dan Dia memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bertobat sekalipun mereka adalah bangsa kafir. Prophets and Kings halaman 277 mengatakan kasih Allah kepada anak-anaknya yang sesat di bumi selalu lebih besar daripada kasih mereka kepadanya. Pelajaran yang kedua dari kisah Yunus pasal 3 adalah tentang kekuatan pemberitaan yang sederhana. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat pesan Yunus ini hanyalah 8 kata dalam bahasa Ibrani. Tetapi saat disampaikan dengan kuasa roh, itu membawa dampak yang luar biasa. Seventh-day Adventist Bible Commentary menekankan bahwa efektivitas pemberitaan firman Tuhan terletak pada kuasa Allah, bukan karena kefasihan manusia. Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran tentang pertobatan sejati melibatkan perubahan perilaku. Yunus pasal 3:8 mengatakan bahwa mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Steps to Christ halaman 23 mengatakan, pertobatan yang sejati meliputi kesedihan atas dosa dan berpaling daripadanya. Kemudian pelajaran yang keempat, yaitu pelajaran tentang kepemimpinan dalam pertobatan. Raja memberi teladan dengan merendahkan diri. Artinya, pemimpin perlu menjadi teladan dalam pertobatan. Pelajaran yang kelima yaitu pertobatan nasional dimungkinkan. Di dalam konteks ini seluruh kota dengan 120.000 penduduk bertobat. Dan ini menunjukkan kebangunan rohani dalam skala besar. Hal ini relevan dengan pekabaran 3 malaikat dalam konteks gereja Advent. Pelajaran yang keenam yaitu pelajaran tentang belas kasihan Allah mengatasi murkanya. Yunus pasal 3 ayat 10, Allah menyesal. Sekalipun pada akhirnya Nineveh dihancurkan, tetapi belas kasihan Allah telah diberikan kepada kota ini berabad-abad lamanya. Pelajaran yang ketujuh, yaitu pelajaran tentang urgensi waktu. Dalam cerita ini, ada periode 40 hari sebagai batas waktu. Itu artinya, ada batas waktu pertobatan yang diberikan kepada kita saat ini, dan itu tergantung pada respon kita. Apakah kita akan bertobat dan diselamatkan atau sebaliknya? Sekarang kita akan mempelajari tentang pesta Belsyazar dan bagaimana ini adalah gambaran kesudahan pada akhir zaman. Yang pertama, siapa Belsyazar dan mengapa Belsyazar harus mati dan digantikan? Belsyazar itu adalah raja Babilonia pengganti Nebukadnezar yang memerintah bersama dengan ayahnya Nabonidus. Dia harus mati dan digantikan karena dia menghina Allah secara terang-terangan. Dia menggunakan bejana-bejana dari bait suci untuk pesta penyembahan berhala. Dengan kata lain, dia mengabaikan pelajaran rohani dari pengalaman kakeknya Nebukadnezar. Padahal dia sudah tahu tentang kebenaran. Tindakannya ini merupakan puncak pemberontakan terhadap Tuhan. Dan karena itu, ia menerima penghakiman ilahi secara tiba-tiba. Ellen White dalam Prophets and Kings halaman 522 mengomentari hal ini. Ia, Belsyazar, menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang dikaruniakan kepadanya dengan kemurahan dan lalai menggunakan sarana yang berada dalam jangkauannya supaya dapat berkenalan lebih lengkap dengan kebenaran. Itulah yang pada akhirnya dicapai Nebukadnezar dengan harga penderitaan dan kehinaan yang tak terkataan.
dilalui Belsasar dengan ketidakacuhan. Apa perbedaan dan persamaan antara Nebukadnezar dan Belsasar? Mari kita mulai dari persamaannya. Keduanya adalah Raja Babilonia yang mengalami konfrontasi langsung dengan Allah melalui Nabi Daniel. Yang kedua, mereka sama-sama menunjukkan kesombongan dan pemberontakan terhadap Allah. Tetapi ada perbedaan. Nebukadnezar akhirnya bertobat, merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Allah. Sementara Belsasar, meski sudah mengetahui pengalaman rohani kakeknya, tetapi tetap mengeraskan hati dan menghina Allah, tidak ada pertobatan. Menurut Daniel 5 ayat 22. Nebukadnezar diberi kesempatan pemulihan. Belsasar langsung dihakimi dan kehilangan kerajaan serta nyawanya pada malam itu juga. Apa pelajaran tentang Belsasar bagi kita umat manusia saat ini? Pelajaran utama dari kisah Belsasar adalah bahwa pengetahuan tentang kebenaran tidak cukup jika tidak disertai hati yang merendah dan taat kepada Allah. Meskipun seseorang tahu sejarah rohani seperti Belsasar, tahu kisah Nebukadnezar, tetapi pilihan pribadi tetap menentukan nasib akhir. Pada akhir zaman nanti, seperti Belsasar, banyak orang akan dihadapkan pada kebenaran, tetapi hanya hati yang terbuka kepada Allah yang akan merespon dan akan selamat. Kebanggaan, pembangkangan, dan penyalahgunaan hal-hal yang dikuduskan akan mendatangkan penghakiman Allah pada mereka yang memberontak di akhir zaman. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai pengeringan Sungai Efrat. Saudara, mungkin ada yang bertanya, di mana Sungai Efrat dahulu dan saat ini? Dan apa peristiwa sampai Sungai Efrat kering? Nah, saudaraku yang terkasih, Sungai Efrat ini adalah salah satu dari dua sungai utama di Mesopotamia kuno. Nah, saudaraku, Mesopotamia sendiri berarti di antara sungai-sungai. Nah, sama seperti namanya, lokasi Mesopotamia berada di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, kota-kota besar seperti Asyur, kemudian Nineve, dan juga Babylon, mereka adalah bagian dari Mesopotamia yang berada di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, saat ini, Efrat tetap menjadi sungai utama di Irak dan Suriah. Meskipun alirannya telah banyak berubah karena pembangunan, bendungan, dan juga irigasi modern, tetapi pada zaman kuno, sungai ini adalah sungai yang penting. Sungai ini mengalir melalui kota Babylon, bahkan mengalir di bawah tembok kota, menyediakan pasokan air yang melimpah dan menjadi bagian dari sistem pertahanan kota. Nah, saudaraku, di dalam karya Herodotus, yaitu The Histories, Herodotus menjelaskan atau mencatat bahwa Kores menaklukkan Babel kuno pada tahun 539 sebelum Masehi. Di mana di sana Herodotus menjelaskan bahwa Kores memanfaatkan sistem irigasi yang dibangun oleh Ratu Nitrokis atau Nitokris yang sebelumnya, yang mengalirkan aliran Sungai Efrat, dan kemudian dia mengalirkan aliran Sungai Efrat ini ke rawa-rawa sehingga airnya surut. Dan itu cukup untuk membuat pasukan Kores masuk melalui saluran-saluran air ini ke bawah tembok-tembok kota Babylon. Nah, kalau kita melihat konteks cerita ini, penduduk Babylon saat itu sedang merayakan pesta besar. Kita bisa lihat itu dalam catatan Daniel pasal 5. Mereka tidak menyadari bahaya yang sementara datang. Di dalam Prophets and Kings halaman 304 dikatakan, di dalam benteng yang tampaknya tak terkalahkan, dengan tembok-tembok masif dan gerbang-gerbangnya yang terbuat dari perunggu, dilindungi oleh Sungai Efrat, sang raja merasa aman dan menghabiskan waktunya dalam kesenangan dan keramaian. Di dalam halaman 308, Ellen G. White melanjutkan, pasukan Media dan Persia yang telah mengalihkan aliran Sungai Efrat sedang bergerak menuju ke jantung kota yang tidak dijaga itu. Kini
tentara Kores berdiri di bawah tembok-tembok istana, kota itu sudah penuh dengan serdadu-serdadu musuh. Jadi peristiwa keringnya sungai Efrat berkaitan penting dengan kejatuhan kota Babylon di tahun 539 sebelum Masehi. Nah, kalau begitu, apa pelajaran bagi kita tentang kekalahan Babylon dari Media dan Persia? Nah, saudaraku, di dalam catatan Roh Nubuat, yaitu Para Nabi dan Raja, halaman 522, di sana dikatakan, banyak kesempatan yang ia atau Belsasar miliki untuk mengetahui kehendak ilahi dan memahami tanggung jawabnya untuk taat pada kehendak itu. Ia tahu tentang pengasingan kakeknya oleh dekrit Allah dan dari rakyatnya. Ia akrab dengan pertobatan Nebukadnezar dan pemulihannya yang ajaib. Di halaman 522, Roh Nubuat melanjutkan. Tetapi Belsasar membiarkan cinta, kesenangan, dan pujian diri menghapus pelajaran yang seharusnya tidak pernah dia lupakan. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dengan rahmat kepadanya dan tidak menggunakan sarana yang tersedia untuk menjadi lebih sepenuhnya mengenal kebenaran. Menurut catatan ini, paling kurang ada 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, jangan abaikan kesempatan yang diberikan. Berdoa agar kita memiliki kepekaan akan tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang kedua, kebiasaan berbuat dosa akan membuat hati kita menjadi keras. Pelajaran nomor 3, kekuasaan dan rasa nyaman bisa menjadi penghalang pertobatan. Merasa aman-aman saja, merasa baik-baik saja bisa berbahaya. Kita perlu selalu waspada dan berdoa setiap hari. Pelajaran nomor 4, hari penghakiman pasti akan datang. Tuhan akan datang sendiri dan menuliskan mene tekel ufarsim. Kita akan dihitung, ditimbang dalam penghakiman. Apakah didapati setia atau tidak? Nah, selanjutnya, apa pelajaran tentang tumbangnya Babylon yang dihubungkan dengan buku Wahyu? Nah, mari kita lihat catatan Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ, halaman 497 sampai 498. Ada beberapa kutipan. Yang pertama, keringnya sungai Efrat secara simbolis jelas berakibat pada runtuhnya Babel akhir zaman. Jadi sama seperti di zaman kuno ketika sungai Efrat itu kering, maka Babel kuno itu akan runtuh, demikian juga di akhir zaman. Kalau sungai Efrat itu surut, kering, maka Babel modern akan berakhir. Kemudian dilanjutkan, dengan hancurnya Babel kuno, Tuhan ingin melepaskan umatnya dari penindasan mereka dan membawa mereka dari pembuangan kembali ke tanah air mereka. Sebagaimana runtuhnya Babel kuno merupakan penggenapan nubuat, maka runtuhnya Babylon akhir zaman pun akan demikian. Jadi pada saat Babel kuno ini runtuh, itu berarti akan ada kelepasan, pengharapan bagi orang-orang Israel yang sementara dibuang di sana untuk kembali ke tanah air. Demikian juga di akhir zaman. Runtuhnya Babel modern adalah sebuah pengharapan bahwa kita akan kembali ke tanah air. Kemudian dikatakan, sungai Efrat yang menjadi tempat tinggal Babel akhir zaman melambangkan kekuatan-kekuatan nasional di dunia. Jadi sungai itu atau air yang ada di sungai ini adalah lambang dari kekuatan nasional. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 15, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ranko Stefanovic kemudian menuliskan, sungai Efrat dengan demikian melambangkan masyarakat dunia dan otoritas sipil yang mendukung otoritas keagamaan Babel pada hari-hari terakhir. Keringnya sungai Efrat secara simbolis mengartikan bahwa
kekuatan-kekuatan sekuler dan bangsa-bangsa di dunia yang mengabdi kepada Babel akhir zaman akan menarik dukungan mereka terhadap sistem keagamaan ini. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, gambaran keringnya sungai Efrat adalah peristiwa yang akan terjadi pada kutub ke-6. Yang kedua, pada masa itu banyak bangsa dan masyarakat dunia akan menarik dukungan mereka kepada sistem ini dan mereka justru akan menyerang balik. Itu dicatat di dalam Revelation atau Wahyu pasal 17 ayat 16. Mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi secara sederhana saudara-saudara, nomor satu, Allah tetap berdaulat atas sejarah dan peradaban. Nomor dua, sistem Babel modern akan dihancurkan pada waktu sesuai garis nubuatan. Jadi sama seperti Babel kuno jatuh seperti nubuatan Daniel, demikian juga Babel modern akan jatuh seperti nubuatan kitab Wahyu. Dan kemudian yang ketiga, kejatuhan Babylon modern akan menjadi tanda jika sudah saatnya Israel rohani akan pulang dari penawanan ke tanah air surgawi. Kita mau mempelajari tentang Kores yang diurapi. Siapa Kores dan mengapa disebut sebagai raja atas segala raja, raja agung? Kores adalah raja Persia yang menaklukkan Babel dan membebaskan umat Israel dari pembuangan. Dia mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci, sesuai dengan 2 Tawarik 36 ayat 22-23. Ia disebut Raja Agung atau Raja atas segala raja karena memang kekuasaannya yang luas mencakup wilayah terbesar yang pernah dicapai pada zamannya. Juga karena peran mesianiknya sebagai pembebas umat Tuhan dari penawanan. Hal ini melambangkan Kristus yang akan datang kemudian yang membebaskan umatnya dari dosa dan dari Babel rohani. Apa perbedaan dan persamaan antara Nebukadnezar dan Kores? Mari kita lihat persamaan. Yang pertama, dua-duanya adalah raja kafir tetapi dipakai oleh Allah untuk melaksanakan maksud-maksudnya terhadap umat Israel. Yang kedua, mereka sama-sama punya kekuasaan yang besar dan menjadi alat Allah dalam rencana keselamatan sejarah umatnya. Tetapi juga ada perbedaan. Nebukadnezar awalnya sombong dan harus melewati proses pertobatan, ditegur oleh Allah melalui mimpi dan hukuman, ada di Daniel 4. Tetapi Kores, dia langsung digunakan Allah untuk maksud yang mulia tanpa kita menemukan ada catatan penolakan atau pemberontakan. Nebukadnezar membawa umat Israel ke pembuangan, tetapi Kores membebaskan mereka dan memulihkan tanah dan ibadah orang Yahudi. Apa pelajaran penting dari Kores untuk pembangunan Yerusalem dan apakah itu sudah dinubuatkan? Jawabannya adalah Kores memainkan peranan yang sangat penting dalam memulihkan umat Israel ke Yerusalem dan memerintahkan pembangunan kembali bait suci. Hal ini menandai awal pemulihan ibadah sejati dan penggenapan yang sudah diucapkan oleh nubuat Nabi Yeremia. Ellen White dalam Advent Review and Sabbath Herald bulan Maret tanggal 28 1907 mengomentari tentang bagaimana Tuhan menggunakan Kores. Tuhan menggerakkan Kores sebagai agennya untuk melihat nubuat tentang dirinya dan untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang Yahudi, dan selanjutnya Kores memberi mereka fasilitas yang diperlukan untuk membangun kembali bait Tuhan. Jadi, peran dari Kores sangat vital sebagai agen Tuhan. Pelajaran pentingnya adalah Allah dapat memakai siapa saja, bahkan penguasa kafir sekalipun, untuk memenuhi kehendak-Nya dan memulihkan umat-Nya. Ini selayaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam akhir zaman Allah tetap berdaulat. Apa yang dimaksud Matius sebagai antitipe dari Kores? Matius atau kitab Matius
menggambarkan Yesus sebagai antitipe dari Kores. Karena seperti Kores membebaskan umat Israel dari Babel dan memulai pembangunan bait suci, demikian juga Yesus yang dicatat oleh Matius datang sebagai juru selamat sejati untuk membebaskan umatnya dari dosa Babel rohani dan memulai pelayanannya di bait suci sorgawi. Kores adalah tipe pembebas dalam sejarah. Yesus adalah pembebas sejati yang dijanjikan. Yesus membawa pemulihan yang kekal, menuntun pada penggenapan akhir zaman. Kita tiba pada pendalaman. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat, apakah setiap bangsa dan negara sudah ada nubuatannya? Dan apakah peranan Allah atas setiap bangsa? Nah, saudaraku yang terkasih, nubuatan Alkitab mencatat bangsa-bangsa utama dalam sejarah yang berinteraksi langsung dengan umat Allah. Misalnya Babel, kemudian Media Persia, kemudian ada Yunani dan Roma. Dan bahkan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ada Prancis pada masa revolusinya, kemudian negara superpower akhir zaman yang dikaitkan dengan Amerika ada di dalam nubuatan Alkitab. Tetapi, tidak semua bangsa disebutkan secara spesifik dalam nubuatan Alkitab. Tidak semua bangsa memiliki nubuatan tertulis. Tetapi demikian, prinsip ilahi dan kedaulatannya atas bangsa-bangsa tetap sama kepada siapapun, kepada bangsa manapun. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yeremia pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap bangsa berada di bawah pengawasan dan maksud Allah. Allah memberi setiap bangsa masa ujian dan keputusannya terhadap bangsa tersebut bersifat kondisional terhadap respon bangsa itu kepada kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya, mengapa Allah dengan mudah menghukum Nineve dan kemudian menyesal dan membatalkannya? Apakah saat yang sama Allah membuat hal yang sama kepada bangsa kafir? Nah, saudaraku yang terkasih, Allah tidak mudah atau impulsif dalam menghukum, tetapi bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan kasih. Nah, di dalam contoh kasus Nineve, hukuman itu dibatalkan karena prinsip atau pertobatan yang tulus yang ditunjukkan oleh bangsa Nineve. Prinsip ini berlaku bagi semua bangsa, termasuk juga bangsa kafir manapun yang mau bertobat. Allah menyesal bukan karena berubah-ubah, melainkan karena keputusannya bersifat responsif terhadap tindakan manusia. Pertobatan Nineve menunjukkan bahwa bangsa kafir pun dapat menerima kemurahan Allah jika mereka mau bertobat. Sekarang kita tiba kepada bagian aplikasi. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai persiapan untuk kesudahan dunia ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, rendahkanlah hati dan taat kepada kebenaran. Daniel 5 ayat 22 mengajarkan kita bahwa Belsyazar tahu kebenaran tetapi menolak bertobat. Kita harus merendahkan diri dan hidup sesuai dengan firman, bukan hanya tahu saja tetapi taat. Yang kedua, berani memberitakan kebenaran. Ada di Yunus 1 ayat 9 dan Wahyu 18 ayat 4. Sama seperti Yunus, kita dipanggil untuk memberitakan pertobatan walaupun itu tidak populer. Umat pada akhir zaman harus bersaksi tentang Allah sebagai pencipta dan mengajak orang untuk keluar dari Babel rohani. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap tanda-tanda zaman. Matius 24 ayat 27 dan Wahyu 16 ayat 12. Ingat, Kores datang dari timur sebagai lambang Kristus yang akan datang kembali. Kita perlu peka membaca zaman dan kita perlu bersiap untuk menyambut kedatangannya. Yang keempat, kita perlu mempersiapkan hati dan karakter kita. Daniel 5 ayat 27 mengatakan bahwa Allah itu menilai hati. Masa kesudahan itu menuntut pertobatan sejati bukan hanya ritual tetapi dari dalam hati. Yang kelima, kita harus terlibat dalam pelayanan untuk membangun umat dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 36 ayat 22-23,
Kores itu memulihkan Yerusalem dan ibadah. Kita juga dipanggil untuk memulihkan ibadah yang benar, membangun kerohanian umat, mendukung misi gereja pada akhir zaman. Ellen White dalam Advent Review and Sabbath Herald April 26, 1892 mengatakan, waktunya tidak lama lagi ketika umat Allah akan dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan para penguasa bumi. Tidak ada waktu untuk kesombongan, untuk hal-hal sepele, untuk melibatkan pikiran dalam hal-hal yang tidak penting. Kita dipanggil untuk melaksanakan misi, dan ketika kita memberikan pekabaran, pada saat yang sama kita juga sementara mempersiapkan diri kita untuk waktu kesudahan itu. Bagaimana cara kita membuat Allah menyesal untuk menghukum kita? Nah, saudaraku, kata menyesal pada Allah berbeda dengan manusia. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan menyesal atau nakham berarti menghela nafas yang dalam. Nah, saudaraku yang terkasih, kata menghela atau kata nakam ini bukan penyesalan karena kesalahan, atau bukan menyesal karena tidak tahu seperti pada manusia. Secara teologis, Allah tidak pernah terkejut atau salah sangka atau salah langkah sehingga dia menyesal dalam arti manusia. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 4, halaman 1006, di sana dikatakan Allah tidak berubah. Allah sementara berbicara kepada manusia dengan menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi karena bahasa kita terbatas, sehingga kita tidak dapat menggambarkan Allah itu seperti apa. Dan di sini Allah berkomunikasi dengan kita dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia itu sendiri. Nah, mari kita kembali kepada pokok persoalan kita. Bagaimana cara membuat Allah menyesal dan tidak menghukum kita seperti pengalaman di dalam Yunus pasal 3. Saudara, berdasarkan Yunus pasal 3, ada 3 syarat utama yang akan menggerakkan Allah untuk mengubah rencana penghukumannya. Yang pertama, syarat pertama adalah pertobatan sejati. Di dalam cerita Yunus, pertobatan ini bukan sekedar rasa takut, tetapi mereka melakukan ini dengan pertobatan sejati. Ada puasa di sana, merendahkan hati mereka, memakai kain kabung yang memberikan tanda penyesalan yang mendalam. Kemudian Yunus pasal 3 ayat 8 mengatakan mereka berbalik dari kekerasan. Ini adalah pertobatan yang sejati. Itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah respon cepat dan total. Artinya tidak ada penundaan. Nineve bertobat sebelum 40 hari. Yunus pasal 3 ayat 4. Mereka tidak menunggu sampai hari terakhir baru bertobat. Mereka tidak mengatakan, masih ada 40 hari, nanti saya akan bertobat hari ke-39. Tapi ketika mereka mendengarkan nubuatan atau pekabaran dari Yunus, saat itu juga raja turun dari singgasana. Saat itu juga diumumkan semua rakyat sampai binatang harus melakukan perubahan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang memimpin dalam pertobatan. Ketika pemimpin mengambil langkah, maka rakyat akan mengikutinya. Prinsipnya tetap sama. Kalau kita baca di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, di sana kita akan mengerti. Allah mengatakan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang kami telah dapatkan di sepanjang triwulan ini. Bahkan pada saat kami belajar pelajaran yang ke-13, kami boleh melihat gambaran yang lebih jelas tentang akhir dari masa yang telah Tuhan berikan kepada kami dan bagaimana respon kami terhadap penghakiman yang datang ini. Bantu kami Tuhan agar kami peka terhadap rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat merespon panggilan Tuhan untuk bertobat, berbalik dari kejahatan,
serta mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Inilah doa kami. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oh, berilah aku ya Tuhan kasih akan jiwa satu, dan tolonglah aku Tuhan tarik jiwa itu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan tarik jiwa satu. Tuhan, aku mau nyatakan kasih pada jiwa satu, dan aku kan usahakan tarik jiwa itu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan tarik jiwa satu. Aku kan bersuka cita karena kasih jiwa satu yang aku bawa ya Tuhan, pulang ke rumahmu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh, tolonglah aku Tuhan tarik jiwa satu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagiannya. Tolong dia agar semua yang dia siapkan dapat dibawakan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama berbakti. Kiranya berkat-berkat yang indah yang Engkau janjikan akan menjadi bagian mereka pula. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang dibawakan ini tidak akan lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah firman ini akan benar-benar tertanam sungguh di dalam hati kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan kehidupan yang berat ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau akan datang melawat mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan sehingga dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa,
karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Penghiburan dalam susah, karena Yesus sertamu. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku, lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut rasa dan lemahlah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya, ketika di dunia baru, aku hidup selamanya dalam surga kota suci dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan di hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sembah dan kami tinggikan. Pada hari Sabat yang indah, kudus, diberkati ini, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan lewat berita firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan akan menjadi bagian kami. Roh Tuhan mengisi hati pikiran kami, hingga kami boleh mengerti firman yang kami dengarkan di Sabat ini. Inilah doa yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini, di Sabat ini, untuk judul pekabaran firman Tuhan yang kami akan sampaikan adalah orang yang baik hilang dan orang yang buruk diselamatkan. Untuk teks kita atau bacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah dimanapun Anda berada, mari kita buka bersama-sama dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Ayat-ayat ini bercerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada orang banyak di waktu itu. Dan ayat-ayat ini memberikan sebuah gambaran tentang dua golongan orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di zaman ini, ya, bagaimana mereka datang kepada Tuhan untuk mengekspresikan akan kehidupan mereka sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat-sahabat, umat-umat Tuhan, sementara Yesus berkhotbah dan mengajar di antara manusia pada saat itu, ia menemukan bahwa ada banyak yang percaya bahwa mereka adalah orang benar dan membenci yang lain. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang ini. Saudara-saudaraku, sesungguhnya jenis agama yang percaya diri dan mengklaim bahwa dirinya lebih benar daripada orang yang lain merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Dan Yesus membenci dosa seperti ini. Sebagaimana orang Farisi yang berkata, terima kasih Tuhan karena aku tidak seperti orang lain. Di dalam buku Modern Life Study Bible mengatakan bahwa orang Farisi memulaikan doanya dengan membandingkan bahwa ia tidak sama dengan orang lain atau pemungut cukai ini. Dan pemungut cukai ini di dalam doanya agar Tuhan memberikan dia pengasihan oleh karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa. Kebenaran diri sendiri adalah tindakan yang paling jahat dari semua dosa. Karena menutupi dosa, merasa diri tidak membutuhkan belas kasihan dan tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Dan ini adalah dosa yang paling berbahaya oleh karena merupakan dosa yang paling kecil kemungkinannya untuk diakui dan ditinggalkan, serta paling kecil kemungkinannya untuk dibawa ke hadapan Allah. Orang yang percaya pada dirinya sendiri bahwa ia benar, merendahkan orang lain. Ketika orang-orang berpikir bahwa di dalam kehidupannya dia berbuat baik, ya, namun di dalam satu sisi bahwa orang seperti ini adalah orang yang disamakan seperti orang kafir. Oleh karena dia selalu menganggap rendah orang lain dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa dirinya adalah sebagai orang yang kudus, ya. Dia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang telah mengalami kehidupan baptisan Roh Kudus. Sehingga di dalam kehidupan orang-orang seperti ini agak sulit untuk menjadi orang-orang yang dapat memenangkan, ya, jiwa-jiwa untuk menjadi berkat dibawa kepada Tuhan. Apakah Anda percaya di dalam dirimu bahwa engkau adalah baik? Apakah engkau merasa bahwa Anda lebih baik daripada orang lain? Orang yang memahami bahwa ia adalah orang berdosa menunjukkan kepada kita pengetahuan diri yang akurat, yang didasari pada kejujuran, kerendahan hati, dan kerinduan menjadi seperti Yesus.
Dengan kata lain saudara-saudaraku, bahwa seseorang yang memahami bahwa dirinya adalah seseorang yang memiliki kasih daripada Yesus Kristus, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Orang yang baik hilang. Saya di dalam melihat dan membaca dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14, maka saya mendapati orang Farisi ini yang mengatakan dirinya adalah baik, sesungguhnya dia adalah seorang yang hilang. Seorang yang bernama Dr. R.A. Torrey mengatakan bahwa perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini adalah cerita mengenai orang yang baik dan hilang, dan kemudian orang yang mengatakan dirinya buruk tetapi diselamatkan. Kita sering mendengarkan tentang khotbah-khotbah, ya, tentang orang-orang Farisi. Dan bagaimana kita membaca, ya, bagaimana tentang orang-orang Farisi ini. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam teks Lukas 18, Yesus tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh orang Farisi ini. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus juga adalah seorang Farisi, seorang pemimpin Ibrani, dan dia mengajarkan supaya hidup sempurna, supaya hidup tekun di dalam Tuhan. Paulus di dalam ajarannya, ya, dia mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Filipi, ya, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang Farisi. Namun dia mengatakan bahwa sebagai orang-orang Farisi, sebagai umat-umat Tuhan, supaya hidup untuk memiliki kebenaran dan tidak bercela. Dan Yesus menggunakan orang Farisi ini di dalam perumpamaan Lukas pasal 18. Oleh karena orang Farisi ini adalah seorang yang baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ajarannya, untuk menjadi seorang umat Tuhan, ya, dia harus setia kepada Tuhan. Dan kemudian orang Farisi ini, dia pergi ke bait Allah, dia pergi berdoa, ya. Oleh karena dia bukanlah orang yang bodoh, tetapi ia adalah seorang yang memiliki pengetahuan, ya, di dalam Yesus Kristus. Dia bukanlah orang yang merampas, bukan seorang pencuri, ya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa orang Farisi ini adalah seorang yang memiliki kehidupan yang baik. Yesus membagi semua manusia ke dalam dua kelas. Ketika ia mengatakan bahwa Tuhan akan mengirim hujan bagi orang benar, dan juga ia akan mengirim hujan kepada orang yang tidak benar. Di dalam Matius 3 ayat 45. Dalam pengertiannya saudara-saudaraku, bahwa Yesus menyatakan orang Farisi ini adalah orang yang benar dan juga bisa dikatakan sebagai orang yang tidak benar. Di dalam kelas orang Farisi ini, ya, bahwa ia dikelompokkan sebagai orang yang jujur dan bukan sebagai seorang pencuri. Ia tinggal di dalam hukum dan bukan seorang kriminal. Ia seorang warga negara yang baik dan bukan seorang warga negara yang buruk. Alkitab mencatat bahwa ia bukan pezina. Berarti dia adalah seorang yang memelihara sumpah perkawinannya. Ia seorang yang memelihara keluarganya, mengasihi keluarganya. Dan dikatakan ia memiliki semangat kepada hal-hal yang rohani. Ia bukan hanya sebagai seorang pendoa, ya. Ia sebagai seorang yang suka beribadah. Dan bahkan ia seorang yang setia dalam mengembalikan milik Tuhan. Sebagaimana dalam Alkitab dia mengembalikan persepuluhan, ya, di dalam Ka'bah untuk para imam-imam. Itu sebabnya orang ini, orang Farisi ini, dia katanya sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa ia berpuasa 2 kali dalam seminggu. Orang ini adalah seorang yang dapat mengatur waktu dengan baik. Dia mengambil waktu untuk Tuhan.
Ia memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ia bukan hanya memberikan uangnya, tapi ia memberikan waktunya untuk Tuhan. Dia berpuasa, itu berarti dia datang dekat kepada Tuhan. Tetapi yang mengejutkan kita, apa yang Yesus katakan? Bahwa orang ini walaupun baik, tetapi dia mengalami kehilangan secara kerohanian. Sebab waktu dikatakan orang ini mati, maka orang ini pergi katanya ke tempat yang bukan sorga, tetapi neraka. Marilah kita melihat kenapa sampai orang Farisi ini dikatakan hilang. Poin yang pertama, karena kebenarannya hanya di luar saja, bukan yang nampak dari dalam. Bukan secara nilai-nilai, tapi kehidupan kerohaniannya hanya nampak secara luar. Dalam Matius pasal 23, Yesus mengkhotbahkan tentang orang-orang Farisi. Dan ada 7 poin yang dia sampaikan, yang Yesus katakan, celakalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, mereka hanya menunjukkan kehidupan yang dari luar saja. Setia dalam mengembalikan persepuluhan, rajin berdoa, ya, beribadah. Tapi kata Yesus dalam Matius pasal 23, orang-orang Farisi ini tidak memiliki belas kasihan, tidak ada keadilan, dan kesetiaan diabaikan. Sesungguhnya orang-orang Farisi adalah orang-orang yang beragama, tetapi mereka hanya dapat dinilai dari luar saja. Hanya dapat membersihkan dari luar saja. Tetapi dari kedalaman tidak ada. Poin yang kedua, bahwa orang Farisi ini tidak dilahirkan kembali. Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dan kita sudah tahu cerita ini. Bagaimana Nikodemus ingin mencari keselamatan. Dia ingin mencari kerajaan Allah. Bagaimana supaya dia boleh mendapatkan keselamatan. Dalam Yohanes pasal 3 terjadi komunikasi antara Nikodemus dan Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa untuk memiliki kerajaan Allah, supaya untuk diselamatkan, maka Nikodemus harus dilahirkan melalui air dan Roh Kudus. Artinya dia harus mengalami kelahiran yang baru. Dia harus mengalami kehidupan yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kehidupannya harus sama seperti Yesus Kristus. Dan kita sudah mengetahui tentang Nikodemus, bagaimana dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, untuk memiliki kerajaan Allah. Poin yang ketiga, bahwa orang Farisi yang datang berdoa menyembah Tuhan di Ka'bah ini adalah dia sesungguhnya adalah seorang yang berdosa. Tetapi di dalam cerita atau perumpamaan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak sama seperti pemungut cukai. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang apa? Yang tidak berdosa. Namun sesungguhnya saudaraku, orang Farisi ini adalah seorang yang berdosa. Mungkin kita juga selalu merasakan seperti ini, ya. Bahwa di dalam diri kita merasakan bahwa saya tidak bersalah, ya. Dan ini adalah merupakan ide daripada setan, iblis yang senantiasa merongrong jiwa kita untuk mengatakan bahwa saya bukan orang yang berdosa. Saudara-saudaraku, apapun penampakan kita, dalam pemandangan Allah, kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang mengalami kekurangan. Dan itu sebabnya kita perlu mengadakan pertobatan dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam buku 600 ilustrasi khotbah pilihan, dikisahkan tentang seorang yang baik dan seorang yang benar. Dan bahkan dia dikatakan seorang yang adil. Ya, pada waktu itu dia hidup di Athena, Yunani. Dan namanya adalah Aristides. Jadi orang ini menganggap dirinya adalah orang yang benar. Diakui oleh masyarakat bahwa dia seorang yang baik. Namun saudara-saudaraku, oleh karena dia selalu menganggap dirinya baik, dia selalu menganggap dirinya benar, akhirnya orang-orang tidak menyayangi dia lagi. Orang-orang membenci dia. Kenapa? Karena dia selalu menekankan
hanya dia yang baik, tetapi orang lain tidak. Dia hanya menceritakan tentang keburukan orang lain, tetapi dia mengatakan bahwa dirinya adalah benar. Sahabat-sahabat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat orang yang kedua di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 15, dan orang ini adalah seorang pemungut cukai. Saya melihat bahwa orang ini sekalipun dia berdosa, sekalipun dia menyatakan bahwa dirinya adalah buruk di hadapan Tuhan, namun orang ini adalah orang yang dibenarkan, orang yang diterima oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sedikit dari perkataan orang ini, bahwa dia memberikan sebuah gambaran, ya, bahwa dia hanya seorang yang penuh kekurangan. Dia tidak mampu menengadah ke atas. Dia tidak mampu melihat ke atas. Ya, dia hanya berdiri jauh-jauh. Dia tidak mau mendekat, ya, di tempat perbaktian, di tempat penyembahan. Dia berdiri dari jauh. Dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Dia perlu kemurahan dari Tuhan. Itu sebabnya poin yang kita dapati yang pertama adalah orang ini dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang jahat. Dia merasa bahwa tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Dan poin yang kedua, dia secara jujur, dia mengakui pelanggarannya. Dia sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 13 memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang mengakui kesalahannya dan yang meninggalkan kesalahannya atau dosanya, ia akan disayangi. Saudara-saudaraku yang kekasih, hanya ada satu pintu di mana kita dapat mendekati Allah. Hanya ada satu jalan di mana kita boleh datang kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa. Dan pintu itu adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah jalan untuk mana orang berdosa boleh datang kepada Bapa untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna. Kemudian di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-12. Yesus juga mengatakan bahwa aku adalah tabib bagi orang yang sakit atau orang yang berdosa. Bagi orang yang menyatakan dirinya adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Yesus mengatakan, akulah tabib, akulah penyembuh daripada dosa-dosamu. Untuk kita sebagai pendengar firman Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus, dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Pemungut cukai ini, dia tidak membuat satu alibi, ya. Dia tidak membuat satu pernyataan bahwa dia adalah seorang yang tidak berdosa. Tetapi dia mengatakan bahwa di dalam kehidupannya ini, dia adalah bagaikan seperti seorang pencuri. Dia bagaikan seorang pencuri di kayu salib yang rindu untuk mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Lukas pasal 23, kita membaca ayat 39 sampai ayat 43. Bagaimana orang jahat yang ada di kayu salib. Ya, dia mengalami satu pertobatan. Dia ingat kepada Yesus. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan sebagai seorang yang sudah dibaharui. Dan inilah juga yang digambarkan dalam Lukas pasal 18. Bahwa pemungut cukai ini, di dalam perumpamaan ini dia digambarkan sebagai seorang anak yang hilang. Ya, dan kemudian dia kembali kepada bapaknya. Dan itu dikisahkan di dalam kitab Lukas 15 ayat 21.
bahwa anak yang hilang ini dia meminta hartanya. Dia tidak mau disebut anak dari bapaknya. Anak ini dikatakan hilang oleh karena dia hanya mau menggunakan pengetahuan dirinya sendiri, tidak mau menggunakan akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, kaum modernis mengatakan bahwa manusia secara alamiah jahat dan hanya membutuhkan pertolongan sedikit saja dari Tuhan. Tentunya bagi kita ini sesuatu hal yang sulit untuk kita terimanya. Bahwa sesungguhnya manusia walaupun secara alamiah itu jahat, tapi membutuhkan banyak pertolongan dari Tuhan. Bukan sedikit. Tuhan mau agar kita dapat mengakui dosa-dosa kita. Dan itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa apabila kita datang mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka Tuhan setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu, membersihkanmu dari semua ketidakbenaranmu. Poin yang ketiga, pemungut cukai ini, dia memiliki pertobatan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, sahabat-sahabat Yesus Kristus. Pemungut cukai ini tidak mengatakan bahwa ia baik, dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang sudah melakukan kebenaran sesungguhnya. Tetapi dia mengatakan bahwa ia mau untuk menjadi orang baik. Saudaraku lihat ini, dia tidak mengatakan bahwa dirinya baik, tapi dia mau untuk menjadi baik. Ia mau untuk disucikan. Dia mau untuk hidup kudus. Kita perhatikan bahwa pemungut cukai ini tidak mau menatap ke atas, tapi dia tertunduk ke bawah. Dia tidak mau berdiri mendekat karena ia merasa bahwa hatinya belum mendekat kepada Tuhan. Orang ini membenci dosanya. Dia benci dosanya dan dia berencana untuk hidup baru. Di pasal selanjutnya, dari pasal ini kita akan dapati cerita dari Sakeus. Sesudah Lukas 18 kita masuk ke Lukas 19. Namun saudaraku hanya sekilas saja dikatakan bahwa Sakeus, dia adalah seorang pemungut cukai, tetapi dia memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Dan di akhir cerita dari Sakeus, dia mengalami pertobatan yang sungguh luar biasa. Saudaraku, saya yakin bahwa pemungut cukai di Ka'bah ini adalah seperti Sakeus dalam pertobatannya. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-9 diceritakan juga tentang Lewi, seorang pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Dia menjadi murid Yesus yang namanya kemudian menjadi Matius. Saudaraku, sahabat-sahabatku, umat-umat Tuhan, kita tidak menghakimi orang-orang dengan penampilan luar. Kita jangan menghakimi orang hanya dengan apa yang dia buat dari penampilan luar saja. Namun, saudaraku, seorang yang dengan jujur datang kepada Yesus, dia akan diterima oleh Tuhan. Ini yang penting. Kejujuran, integritas, dia akui segala apa yang ada di dalam dirinya. Dan dikatakan orang inilah adalah orang yang mengalami kehidupan yang baru. Poin yang terakhir yang kami boleh sampaikan di dalam khotbah Sabat ini. Pemungut cukai ini, dia meminta kemurahan Tuhan. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Sebagaimana pemungut cukai ini mengingatkan kita tentang peristiwa Kain dan Habel. Bagaimana Kain membawa hasil pertaniannya yaitu buah-buahan. Dan Habel membawa persembahan hewan korban. Habel membawa korban bakaran yang melambangkan Yesus Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Itu sebabnya juga saya boleh sampaikan pada saat ini, saudara-saudaraku, bahwa pemungut cukai ini, dia datang kepada Tuhan membawa dirinya sebagai persembahan yang hidup. Seorang yang bernama Dr. Ironside, dia mengatakan bahwa ada dua kepercayaan
Ya, beberapa orang mengharapkan keselamatan daripada Yesus Kristus melalui perbuatan mereka. Dan yang lain mengharapkan kasih karunia Allah hanya melalui Yesus Kristus. Dan ini adalah darah pendamaian melalui Yesus Kristus. Di mana darah Yesus yang menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dia mati untuk menjadi juru damai kita. Dan inilah yang diminta oleh pemungut cukai. Dia mau supaya Tuhan mendamaikan dia. Tuhan mau menerima dia agar dia dapat memiliki kehidupan yang kekal. Pemungut cukai, dia mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Saudaraku, keselamatan bukan bagi mereka yang tidak ada usaha. Tetapi keselamatan adalah mereka yang memiliki usaha. Usaha untuk datang kepada Tuhan. Keselamatan itu harus dibarengi dengan ketekunan untuk menyambut panggilan Tuhan. Itu sebabnya keselamatan kita terima. Bukan nanti kita berada di sorga. Banyak kali orang berdoa, oh Tuhan, tolong Tuhan untuk berikan saya kehidupan yang kekal di sorga. Saudaraku, sebenarnya kehidupan kekal dimulai dari dunia ini. Kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan berikan saya kesetiaan di dunia ini. Sebelum untuk masuk ke sorga, Tuhan berikan saya ketekunan, kesetiaan ya di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 47. Mengatakan bahwa apabila kita percaya kepada Yesus, apabila kita menerima Yesus Kristus sepenuh hati kita, maka kita tidak akan dihukum. Sahabat-sahabatku yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kesimpulan dan ajakan pada hari Sabat ini, pertama saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan mintalah kemurahan dan pengampunan dari Tuhan. Di dalam buku God's Amazing Grace halaman 87 mengatakan, akui segala dosa-dosamu, dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Datang kepada Allah sebagaimana engkau ada. Kita adalah orang yang penuh kekurangan dan dosa. Sadarilah itu. Dan lakukan suatu perubahan diri lewat kehidupan setiap hari berjalan bersama Yesus. Poin yang kedua adalah bersukacitalah di dalam Yesus. Dan berikanlah kasih setia kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga adalah datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh hormat. Dalam buku yang sama God's Amazing Grace halaman 92 mengatakan bahwa doa-doa kita harus penuh dengan kerendahan hati dan kasih. Kita perlu menangis di dalam doa-doa kita. Kita perlu meminta hikmat dari Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, doa, ibadah menjadi pola hidup dalam kehidupan kita. Kiranya pada hari Sabat ini, kita akan menjadi seperti seorang pemungut cukai yang datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Menyadari kekurangannya, menyadari kelemahannya. Dia butuh kebenaran Yesus Kristus untuk dapat mengubah kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Yesus memanggil kami untuk setia. Yesus memanggil kami untuk menjadi benar. Kami mau seperti seorang pemungut cukai di dalam firman Tuhan ini. Untuk kami boleh dimenangkan, supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia. Kami akan dapat mengikuti Yesus. Kami dapat menjadi berkat. Kami dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan lewat kehidupan kami, ada banyak orang-orang yang akan boleh melihat Yesus Kristus lewat kehidupan kami. Tuhan, gunakanlah kami sebagai alat Tuhan di atas dunia ini untuk memancarkan kasih setiamu. Terima kasih Bapa.
Kiranya damai dan sejahtera-Mu boleh menjadi bagian kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.